Baik, oke. Ya. Sip. Sebentar. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Senang sekali saya bertemu dengan teman-teman semua di seluruh Indonesia, teman-teman Retaker. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat terus ya. Karena kita ini semangatnya jangan sampai kendor. Benar-benar dijaga semangatnya, semangat belajarnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan nanti dalam ujian Retaker. Sebelum kita, amin ya robbal alamin. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini kita akan belajar bersama Pak Ilmi dengan materi pedagogik ya. Pembahasan pedagogik dan kemudian. Silakan Pak Ilmi untuk memulai pembahasannya. Terima kasih Bu Susi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini Bapak Ibu, sebenarnya ini waktu libur tapi kita tetap belajar ya. Kali ini materi yang kami sajikan adalah tentang pedagogik ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita awali dari soal yang pertama. Mungkin nanti ada soal-soal yang sudah Bapak Ibu kenal, jadi nanti kita tinggal mengulang lagi untuk kata kuncinya ya. Jadi mengingat lagi kata kunci yang sudah pernah saya berikan. Silakan Bu Susi untuk nomor 1. Ya, silakan untuk pembuka. Silakan Pak Wayan untuk membacakan nomor 1. Oke, terima kasih Bu. Menerapkan berbagai pendekatan strategi metode dan mendidik secara kreatif dengan mengintegrasi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Komunikasi pada peserta didik. B, Bu. Pak Wayan, jawabannya? B, Bu. B, Pak. B. Pak Wayan menjawab B. Kata kuncinya apa Pak Wayan? Kok bisa menjawab B? Menerapkan berbagai pendekatan strategi, Pak. Ya, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran ini masuk ke dalam aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ya, betul sekali ya. Ini sudah pernah saya berikan kelihatannya ya. Sudah pernah ya Pak Wayan ya? Ya Pak. Ya, oke. Jadi tinggal kita ulang kembali sehingga nanti pemahaman kita itu semakin kuat ya Bapak Ibu ya. Jadi aspek pedagogik ini ada aspek teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran itu meliputi apa saja? Meliputi pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yang nomor 2 kan Bu Susi. Ya, untuk nomor 2 silakan Ibu Murni Nani untuk membacakannya. Ibu Murni. Oke Bu. Ya, silakan.
2. Teori ini, maaf ya Bu, pakai HP kurang jelas. Kurang jelas. Oke Bu, saya coba. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari bentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Ya Bu, kira-kira jawabannya apa ini? Behavioristik, stimulus respon. Stimulus respon. Betul Kata sekali. kuncinya Ini stimulus ya Pak ya. adalah kata kuncinya. Kalau ada yang stimulus, ada stimulus dan respon, maka di sini termasuk teori behaviorisme. Baik, oke. Kalau kognitif itu kemarin apa Bapak Ibu? Kata kuncinya yang sudah ikut saya kemarin. Kognitif itu kata kuncinya apa? Belajar harus berkesinambungan. Memecahkan salah, Pak. Membangun pengetahuan. Membangun pengetahuan, betul. Belajar berkesinambungan. Ya, betul. Baik. Kalau humanistik apa Bapak Ibu? Kata kuncinya Memanusiakan. memanusiakan manusia. Sibernetik ini kata kuncinya Ada kaitannya dengan teknologi. teknologi ya, yang berhubungan dengan online itu ya. Konstruktivisme Membangun. ya, Bangun baik. pengetahuan sendiri. Pengetahuannya sendiri. Gimana untuk mengumpulkan data membuat dugaan hipotesis. Lanjut berikutnya yang nomor 3, silakan Bu Susi. Yang ketiga, silakan Ibu Yusrawati. Silakan Ibu Yusrawati untuk membacakan nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi untuk mengumpulkan data, membuat hipotesis, mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola. Aduh, apa? Udah hilang. Hilang Pak. Bentar, oke. Hilang ya Bu? Ya. Hilang Pak. Oke, baik. Ini ya, oke, nomor 3 ya. Ya. Silakan. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau mencoba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Konstruktivisme. Kata kuncinya Error. Mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba. Menemukan keteraturan pola, Pak. menemukan keteraturan pola, mencoba. Jadi ini Bapak Ibu ya, kata kuncinya ya. Mengumpulkan data, kemudian hipotesis, trial and error, kemudian pola, generalisasi. Ini semua adalah masuk dalam konstruktivisme.
Iya Pak, monggo. Nggih. Konstruktivisme ya. Jadi konstruktivisme itu di sini ada mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, menemukan keteraturan, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum. Ini masuk kepada konstruktivisme, Bapak Ibu ya. Baik. Oke. Ini ada rangkuman Bapak Ibu ya, perbedaan antara 4 teori belajar ini Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya. Ya. Nah, ini perbedaannya di sini. Behaviorisme didasarkan pada pola tingkah laku baru yang diulang-ulang sampai menjadi sesuatu yang otomatis. Jadi behavior itu diulang-ulang. Kasih respon, gimana nanti tanggapannya, kasih respon, gimana nanti tanggapannya, ganti respon, gimana tanggapannya, itu behaviorisme ya. Kalau kognitivisme didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Jadi di sini di balik pikirannya itu juga diobservasi. Nggih, niku dibeto Bu nggih. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Pak Ilmi tanggal merah di sekolah Susi. Iya. Kayaknya ini kan lagi ujian, Bu. Lagi ujian kan kemarin kayaknya ada yang administrasi yang mesti dibenahi. Kelas 6 kan untuk ujian kan tidak diadakan ya, hanya ulangan. Iya, ulangan. Tapi untuk pelaporan itu kan pelaporannya seperti ujian saja, seperti US. Bantu beres? Belum. Besok lanjut. Baik Bapak Ibu ya, ini persiapan ada lomba soalnya ya. Oh, ada lomba. Jadi saya ada di sekolah gitu. Tadi kirain sudah saya ujian sekolah, Pak. Sampai pada kognitivisme ya. Jadi kognitivisme itu didasarkan pada proses pikir di balik tingkah laku yang terjadi. Kalau tadi hanya luarnya saja yang tapi kalau ini sudah proses berpikirnya juga diobservasi ya. Kemudian kalau konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua mengkonstruksi pengetahuan kita sendiri. Jadi membangun pengetahuannya sendiri. Nah, kalau humanisme itu memandang bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Artinya psikologisnya itu harus diperhatikan begitu. Humanisme itu ya. Jadi kalau anaknya itu belajar sedang dalam kondisi lapar, tidak boleh ya. Jadi harus diperhatikan. Oh anak ini sedang lapar. Oh anak ini jadi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini 4 teori belajar ya. Jadi perbedaan teori belajar. Baik, mari kita lanjut ke yang tadi, Bapak Ibu. Nah, berarti benar ya Bapak Ibu ya. Jadi konstruktivisme mencoba-coba kemudian menjernalisasi ini termasuk ke dalam konstruktivisme karena membangun pengetahuannya sendiri ya. Mengumpulkan data, membuat hipotesis, membangun ya. Anak itu membangun pengetahuannya sendiri. Maka jawaban yang tepat adalah baik, yang selanjutnya yang nomor 4. Ini kalau tidak tahu ya luar biasa berarti. Ya, silakan. Selanjutnya untuk nomor 4, Ibu Nur Irmayanti, silakan Ibu Nur. Bu, ya. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar
akan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam Kalau A. banyak yang Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. KL, yang ke lembar penilaian. Ini kata kuncinya Bapak Ibu, kira-kira berada di mana ini kalau mengembangkan itu? Menggambarkan proses RPP. D, Pak. Kalau kita mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil itu ada di RPP. Lah kalau silabus isinya apa Bapak Ibu? KD ya, kompetensi dasarnya ada di situ. Pengembangannya ada di RPP. Ya. Nah, jadi jawabannya ada AB ya. Baik, yang nomor 5, silakan. Nomor 5. Silakan untuk nomor 5, Pak Toyidi. Pak Toyidi untuk membacakan nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Jawabannya, Pak. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Apa? Ini berarti yang ditanyakan adalah perbedaan antara silabus dan RPP. Silabus berisi kompetensi dasar. Lah ini sudah saya terangkan tadi ya di nomor 4 tadi ya. Oke. Apa? Jadi silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP itu mengarah kepada kegiatan belajar. Oke, baik. Yang selanjutnya, yang nomor 6. Yang nomor 6 silahkan Ibu Sabrina. Ibu Sabrina Aulia untuk membacakan nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan, kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah C. Problem solving. Kata kuncinya memecahkan masalah. Memecahkan masalah, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah. Maka di sini yang cocok adalah problem solving. Baik ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu nyampe sini? Sangat jelas ya. Kata kunci dengan jawabannya sudah sesuai ya. Mohon penjelasannya Pak, atau role playing itu apa, inquiry itu apa, picture itu apa? Role playing itu bermain menyenangkan. Pak, Ya. ini Role playing ini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Bermain. bermain peran. Ya. Main Kuncinya itu bermain ya. Kemudian inquiry ini kata kuncinya adalah menemukan. Atau penemuan ya. Kemudian problem solving memecahkan masalah. Picture and picture berhubungan dengan gambar ya tentunya ya. Berhubungan dengan gambar. Oke, kontekstual ini berhubungan dengan nyata. Dunia nyata. Berhubungan dengan lingkungan. Dunia nyata yang ada di lingkungan siswa. Lingkungan ya, lingkungan sekitar. Lingkungan nyata. Ya. Sekitar. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, ini penjelasannya. Jadi besok kalau teori belajar itu pasti keluar juga ya, teori belajar, kemudian yang semacam ini ya, metode belajar, teori belajar itu mesti keluar Bapak Ibu. Maka kata kuncinya tolong dipegang teguh ya. Kata kuncinya itu harus yang discovery itu Pak gimana Pak kata kuncinya? Kalau discovery itu hampir mirip dengan inquiry ya. Hampir
mirip dengan inquiry ya gitu. Biasanya ndak kalau ada discovery biasanya inquiry-nya ndak ada di situ ya. Jadi hampir mirip Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7, silakan Ibu Dirmawati untuk membacakan nomor 7. Iya, Bu. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Kaitan, E. Meningkatkan motivasi. D, Pak. D. Membuat kaitan. D. Ini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Mengaitkan kembali materi pembelajaran. Mengingat kembali. Nah, kalau mengingat kembali ini berarti termasuk dalam kegiatan pembelajaran itu kegiatan mengaitkan, ya, mengaitkan dengan pembelajaran yang sebelumnya ya. Baik, yang nomor 8, silakan. Nomor 8, Ibu Supia. Silakan membacakan nomor 8. Ya, Bu Susi. Aku diam. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan hal yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. C. C. Mengatasi kesulitan belajar. Gimana Bapak Ibu kira-kira kalau kita menjumpai seperti ini, kira-kira gimana? Langkah awalnya menciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dan siswa. Langkah awalnya menciptakan sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa di dalam kelas. Kesulitan belajar ini karena apa sih Bapak Ibu? Kebiasaan belajar, Pak. Ya, faktor utamanya itu biasanya kita itu tidak melihat faktor individu. Perbedaan faktor individu itu tidak diperhatikan. Ya, sehingga terjadi kesulitan belajar. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Akan iklim sosial yang sehat, Pak. Kesempatan pengalaman yang menyenangkan Pak Ilmi ya. Pengalaman yang menyenangkan. Enggak, iya. Nah ini berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Nih Bapak Ibu jawabannya ya. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa di dalam kelas. Ini biasanya iklimnya sudah terbentuk biasanya ya. Maksudnya itu sudah harmonis hubungannya dengan ini, tapi masih kesulitan gitu loh. Ya kan, masih kesulitan. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah memberi kesempatan pengalaman yang menyenangkan sehingga motivasinya tumbuh untuk dapat mengatasi kesulitan belajarnya tadi. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Yang selanjutnya yang 9. Nomor 9, silakan Ibu Endah Triwahyuni. Silakan untuk membacakan nomor 9.
Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melakukan pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah. Ini adalah yang dicari adalah yang penting ya Bapak Ibu ya, yang dipertimbangkan dalam melaksanakan diskusi itu kalau waktu saya rasa ini ya enggak terlalu ya. Kemudian kalau jumlah peserta itu berapapun kan bisa kan ya diskusi ya. Motivasi belajar enggak, ruang juga enggak mempengaruhi ya. Jadi yang terpenting adalah rumusan masalahnya yang didiskusikan itu harus tepat ya. Nah ini. Iya Pak. Terima kasih. Jadi yang A itu waktu juga harus diperhatikan, tapi tidak terlalu signifikan Bapak Ibu ya. Istilahnya waktu kan bisa nanti ketika ya fleksibel lah namanya diskusi kan ya, begitu ya. Jadi yang terpenting adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Baik, yang selanjutnya yang nomor 10. Ya. Untuk nomor 10 silakan Ibu Mas Rifa. Mas Rifa Iva. Ini pasti bingung ini nanti. Gimana ini? Ayo. Soal seperti ini. Ayo silakan Bu. Menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran harus kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Suasana kelas kurang kondusif ini juga perlu dipertimbangkan Bapak Ibu ya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya pelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Yang D, Pak. Yang D. Nah, ini yang saya beritahu Bapak di atas tadi seperti ini ya. Jadi cenderung prestasi belajarnya rendah itu karena kita kurang menghargai perbedaan individu. Jadi tidak tahu kemampuan anak ini seperti apa. Anak ini belajarnya itu visual atau audio visual atau bagaimana itu harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menjadi faktor utama. Nah, ini kan yang ditanyakan kan hal utama. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah. Suasana kelas kurang kondusif juga bisa mempengaruhi juga bisa. Tapi bukan hal utama ya. Oke, baik. Yang selanjutnya yang nomor 11. Silakan. Nomor 11 Pak Rohim. Ya, untuk membacakan nomor 11. Ya, siap. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus
menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. C. Iya. Kalau keterampilan memilih media pembelajaran, Bapak Ibu, itu ya tidak ada hubungannya dengan latar budaya ya. Jadi di sini tanya dengan kita harus dapat memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Ya, jawabannya C. Ya. Jadi karakteristiknya itu bagaimana ya, medianya itu. Kan begitu Bapak Ibu. Dalam memilih media pembelajaran. Ini saya jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau yang E itu Pak. Kalau yang E, guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, begini Bapak Ibu ya. Jadi materi pembelajaran istilahnya nanti kan dicarikan medianya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah keterampilan memilih media. Nah, keterampilan memilih media itu kita harus memahami karakteristiknya, ya. Jadi dari materi tadi kita kan harus mencari media yang cocok kan begitu dari materi tersebut. Nah, yang ditanyakan di sini adalah keterampilan dalam memilih itu harus bagaimana begitu. Memilih medianya itu loh Bu, bagaimana begitu. Nah, memilih medianya harus memahami karakteristik media tersebut begitu ya. Gitu ya Pak. Iya, seperti itu. Ada yang punya argumen yang kuat silakan, monggo. Ya, kita sharing saja Bapak Ibu. Enggak Pak, saya yang E, silakan enggak apa-apa. Ya, silakan. Yang E barangkali punya argumen yang lebih kuat. Silakan Bapak Ibu. Kalau saya tadi Pak cenderung ke E karena dalam memilih media pembelajaran yang pertama kita menurut saya ya Pak harus sesuaikan dengan materi pembelajaran. Kemudian setelah itu baru kita memahami karakteristiknya begitu Pak. Yang pertama harus disesuaikan dulu dengan materinya. Apakah media tersebut sesuai tidak dengan materinya? Kalau memang sesuai, kita pelajari karakteristiknya bagaimana. Itu menurut saya, Pak. Menurut jenengan seperti itu. Monggo yang lainnya. Ya. Oke, satu pendapat. Silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Apakah sependapat dengan yang E ataukah tetap yang C? Bisa tapi kurang lengkap Pak, karena di atas kata kuncinya kan ada media. Iya. Kalau saya Pak cenderung tetap C karena di situ keterampilan memilih media pembelajaran. Iya. Jadi yang tepat ya media pembelajarannya apa yang sesuai dengan materi tersebut gitu. Ya. Jadi kata kuncinya medianya bukan materinya. Media yang digunakan apa gitu. Nah, karakteristik itu apa saja sih Bapak Ibu? Karakteristik dari media pembelajaran itu apa sih Bapak Ibu? Sudah mengoperasikan. Sudah dioperasikan. Mudah didapatkan. Sesuai dengan materi. Sesuai dengan materi. Dengan materi karakteristik. Nah, itu kan akhirnya sudah terjawab ya kan. Karakteristik itu salah satunya di situ harus disesuaikan dengan materinya. Jadi yang E itu sudah tercakup ke dalam jawaban yang ada di C, begitu Bapak Ibu ya. Nah, dipahami Bapak Ibu? Ya. Jadi ini makanya saya tadi kan begini, yang E ini benar, tapi dia lebih spesifik ya. Jadi kita cari yang mencakup seluruhnya, yang mencakup seluruhnya dalam karakteristik tersebut itu berarti yang C begitu. Karena yang E ini bagian dari yang C.
bagian dari yang C. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi sesuai dengan materi itu termasuk karakteristik media pembelajaran. Ya. Oke. Berarti sepakat ya Bapak Ibu ya? Jawabannya adalah Iya Pak, sepakat. ya. Nah ini berarti besok harus dilihat lebih jeli lagi ya Bapak Pak. Ibu ya. Pengecoh tadi, Memang Pak. ada pengecohnya ya. Iya, Ada Pak. pengecohnya. Baik. Yang selanjutnya nomor 12. Toto bilang Bang. Nomor 12, silakan. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran media yang berbasis TIK. B. Sebutan. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. D. D. D, Pak. Media pembelajaran yang paling baik adalah TIK. Ya enggak ya? Akan bawa pesan. Ya, jadi TIK itu ya Tidak bukan harus. paling baik ya. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan. Tidak semua media dapat digunakan untuk semua kegiatan. Jadi yang B tidak benar ya. Kemudian semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya tidak sama ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Ya, dapat Yang D. Yang D. Oke, siap. Lanjut berikutnya. Nomor Saya lagi. 13. Nomor 13 Ibu Masyito, silahkan Oh iya, mau masuk. membacakannya. Ibu Masyito. Iya, Ibu. Makasih. 13. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi. Guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di lingkungan belajar. Di dalam berarti jawabannya di sini adalah D. Kesana lagi aku. Ya, jadi untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, ya, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Nah, misalnya apa? Dengan menggunakan gambar atau tayangan video. Misal peredaran darah manusia. Nah, itu kalau menggunakan video kan lebih jelas ya. Ya. Nah, artinya membuat konkret konsep yang abstrak. Seperti itu. Jadi dari sini jawabannya adalah yang menampilkan objek yang terlalu besar enggak ya, menampilkan objek yang sulit diamati tidak ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Jadi yang abstrak tadi dapat dibuat seolah-olah menjadi konkret gitu ya. Oke, baik. Yang nomor 14, silakan. Nomor 14, silakan Ibu Nur Hayati untuk membacakan. Silakan Ibu Nur. Ibu Nur Hayati. Mana? Ibu Halmiah aja deh. Halmiah, silakan Mbak Halmiah.
Iya. Nomor 14. Ya. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Project based learning, B. Kontekstual, C. Discover learning, D. Problem based learning, E. Inquiry learning. C. Problem based learning. Apa yang D? D. Apa yang D ini? Problem Pertanyaan penuntun. Pak. Yang apa? D, Pak. Problem based. Pertanyaan menuntun. Yang pertama. Bukan pertanyaan menuntun. Penggunaan masalah pada awal pengumpulan, Pak. Problem based learning. Menggunakan masalah sebagai langkah awal mengumpulkan. Nah, Integrasikan pengetahuan. PJBL dan PBL ini hampir mirip Bapak Ibu. Ya. Ya. Menggunakan masalah. A, Ayo saya, coba Pak. dideteksi lagi ya. Kira-kira yang mana? A. A yang A, apa A yang B? iya. Kayak apa? Lebih menekankan ke kata kunci, Itu masalah. memunculkan pertanyaan Itu penuntun. masalah kan lebih menekan kepada tanya. Kalau yang A harus ada produk. Project yang A itu harus ada project. Ada Oh, harus ada produk. Produk masuk ke produk. Ada waktu. Problem Oh, saya jawabannya problem basic learning. Boleh, mantap Pak Oke, Rohim. Bapak Ibu, begini. Silahkan dilihat Nih Bapak Ibu, sintaknya. Ayo coba lihat sintaknya, ayo. Sintak model. Ya, saya masih ragu kalau PBL ini. Ayo coba dilihat sintaknya, ayo. Coba dilihat sintak dulu PJBL apa Bapak Ibu, ayo coba di browsing. Ya. Kalau yang D ini saya masih ragu kalau D ini. Coba dilihat. Kalau yang D itu problem based learning, sintaknya itu adalah pertama masalah, identifikasi masalah, ada kolaborasinya, ada pembimbingan siswanya juga itu Pak. Iya Pak. Kalau saya lebih ke inquiry A, Verifikasi pakai subjek materi. Inquiry learning. PBL. Ya, coba Ibu kita deteksi sama-sama, lihat sintaknya, kira-kira yang mana yang cocok. Kalau menggunakan masalah ini sama Bapak Ibu. PJBL masuk. Inquiry and discovery then. Mengintegrasikan dengan Berarti ini maksudnya menggunakan waktu yang cukup lama ini ya Pak ya? Betul sekali, menggunakan membutuhkan waktu yang lumayan lama karena ada proyek. Iya. PBL. Nah, makanya itu tadi saya enggak langsung mengiyakan yang D itu tadi biasanya. Iya. Gimana? Monggo Bapak Ibu, silakan. Kita kan diskusi ya, sharing bersama-sama. Silakan. Kalau A, apakah untuk project based learning itu Pak tidak harus menghasilkan produk gitu Pak? Di sini kan tidak ditampilkan ada produknya. Kalau mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, itu iya masuk.
memunculkan pertanyaan juga masuk di PJBL. Cuman kan saya pikir karena tidak ada proyeknya, maka saya tidak pilih A gitu, Pak. Saya pilih D karena menggunakan masalah itu anunya, Pak. Nah, kalau menggunakan masalah dua-duanya PJBL dengan PBL juga Mas. Tetapi kalau saya tidak ada rentang waktu yang dibutuhkan. ada, Bu, mengumpulkan, mengintegrasikan kan memakan waktu yang lama itu, Bu. Ya. Terus juga kolaborasinya. PJBL kan bisa diselesaikan dalam 1 hari juga, Pak, bisa kan? Cuman itu menurut saya karena tidak ada produknya, saya lebih menekankan pada produknya itu tadi. Nah ini Bapak Ibu, ini yang jadi masalah kan di sini ya, membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Nah, ini baik. Saya lebih condong ke yang A, Bapak Ibu. Tapi kalau memang ini sangat menipu, Bapak Ibu ya, sangat menipunya di sini itu. Kalau PBL itu kenapa kok ada ini? Saya lihat rentang waktunya agak lama, begitu loh. Nah kalau yang PJBL itu kok di sini tidak ditulis produknya, kan begitu ya, Bapak Ibu ya, pertanyaannya. Iya, benar ya. Pak. Nah ini. Ya, itu kalau menurut saya Bapak Ibu, kalau menurut saya yang A, tapi kalau Bapak Ibu berpendapat bahwa yang terkuat adalah yang D, maka ya sah-sah saja Bapak Ibu ya. Sah-sah saja. Dalam dunia pembelajaran kan yang penting kita itu punya argumen ya. Tapi nanti yang membuat soal itu memberi kata kunci yang mana lah itu yang ya, itu dia Pak surveinya tidak ada seperti itu lagi. Jadi jawabannya harus pasti gitu. Iya, ya itu yang jadi masalah kan di situ. Padahal kalau di pembelajaran itu argumen yang terkuat itulah jawaban yang benar, kan begitu. Mungkin dari ini Pak, dari mengumpulkan dan mengintegrasikan saja di situ pasti tercipta proyek. Nah, memang itu. Ya itu, makanya itu saya tadi kan seperti itu. Lah kalau Bapak Ibu berpendapat dia lebih condong masalah terus tidak ada proyeknya, ya silakan. Tapi kalau menurut saya di sini ada produk yang dihasilkan nanti ya. Jadi di kata dari mengumpulkan dan mengintegrasikan itu kan nanti ada hasil produknya gitu kan. Iya, betul. Itu mengintegrasi pengetahuan baru itu kan otomatis itu produk. Jadi pengumpulan masalah tadi diintegrasikan berupa pengetahuan baru yang dibimbing oleh dan membimbing peserta didik mengkolaborasikan yang mengintegrasikan sebagai subjek. Itu sebenarnya sudah tahapannya sudah mulai dari mengumpulkan, mengintegrasikan, menghasilkan pengetahuan baru. Itu menurut saya juga lebih tepat ke proyek. Jadi tahapannya lebih Pak. Mulai dari awal mengumpulkan, mendapatkan hasil, terus diintegrasikan. Iya. Ini Bapak Ibu. Makanya saya tadi kan tidak langsung mengiyakan Bapak Ibu yang D, karena itu saya lihat di sini itu urutannya seperti itu ya. Maka saya lebih condong ke yang A. Nah, Bapak Ibu sepakat? Ya. Tadi Ibu siapa tadi yang terakhir tadi? Itu jawabannya sangat tepat itu ya. Purwanti itu, Pak. Argumennya sangat tepat. Tapi kalau saya dihadapkan soal seperti ini, otomatis jawabannya D. Ini Bapak Ibu ya. Aduh, kadang ya menipu seperti ini Bapak Ibu ya, menipu seperti ini. Terus terang saja. Ya. Kalau PBL untuk memecahkan masalah ya Pak ya. Halo, ya apa Bu? Iya, kalau PBL-nya cenderung untuk memecahkan masalah. Kalau ini kan menggunakan masalah sebagai langkah untuk suatu proyek. Iya.
Iya. Iya benar. Jadi kuncinya memang harus ada proyeknya, harus ada produk yang dihasilkan. Tapi kadangkala kan di soal itu tidak ditulis secara jelas begitu, tapi ada indikasi ini menghasilkan proyek begitu loh, menghasilkan produk begitu. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini tidak tertulis secara jelas menghasilkan produk, tapi mengarah ke menghasilkan produk begitu. Iya. Oke, baik. Silakan nomor 15 masih sama ini. Untuk nomor 15, Ibu Solihatul Jannah. Silakan Ibu. Ya. Ya, Bu. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A. Project-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Kooperatif, E. Problem-based learning. Wah, ini ada kelompok ini bisa jadi kooperatif ini. Iya. Gimana Bapak Iya. Ibu? Ini bingung juga Kooperatif. ini. Ada kelompok ini ya mengakomodasi semua anggota kelompok lah. PBL itu juga pembelajaran kooperatif Bapak Ibu. PBL ya. Iya, Pak. Iya, PBL. Nah, Discovery learning itu juga kooperatif. Nah, yang mana kira-kira? Ayo. Kira-kira ini harus tahu juga begitu. Apa ya istilahnya kata kunci berikutnya. Kalau hanya melihat mengakomodasi semua anggota kelompok, oh ini berarti kelompok kooperatif kan begitu. Tapi enggak di situnya begitu. Silakan. Pak. Yang mana ini? Problem based learning. Pak Ilbi. Soalnya ada alternatif pendapat. Alternatif betul. pendapat sehingga muncul pendapat-pendapat yang lain begitu ya. Iya, Nah, ini itu menyelesaikan masalah. Iya, Ada pendapat-pendapat cenderung ke masalah lah. Ini benar kalau ini PBL benar ya. Kalau yang atas tadi PJBL, kalau yang ini PBL. Jadi dia ini memang di skenario ya seperti itu ya. Secara bebas supaya apa? Siswa itu berpendapat begitu. Siswa itu berargumen, mengeluarkan pendapatnya. Lah di sini maka yang lebih tepat bukan kooperatif. Kooperatif ini PBL juga termasuk pembelajaran kooperatif. Jadi yang paling tepat adalah yang E, Bapak Ibu. Gambar yang Ngrawuh Solo dekat balapan. Ya. Darat. Intinya untuk PJBL itu walaupun tidak tertulis di sana proyeknya, tapi yang menghasilkan kata-katanya itu ada yang untuk menghasilkan proyek. Iya. Itu Mengarah, PJBL. kata-katanya itu mengarah ke produk begitu, Bu. Seperti itu. Oke. Nomor 16 silakan. Nomor 16, silakan Ibu Nelly untuk membacakan nomor 16. Bu Nelly, hilang? Ya, Ibu nomor 16 ya. Iya, oke. Berat alas suruh masuk. Seorang guru mengajak siswa kunjungan ke suatu lembaga. Namun sampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak, B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik, C. Sedikitnya jumlah guru, D. Ruang kelas yang terbatas, E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. C. A. Apa kira-kira jawabannya? Ekspositor. C. C.
Sumber belajar hanya sudah dimiliki saya pendidik. kasih kata kuncinya ya. Jadi ternyata setelah datang ke sana itu narasumbernya enggak ada begitu. Yang tim. Iya, narasumbernya enggak ada. Pak, sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Nah, waktu belajar cukup banyak tidak. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik lah ini. Ini yang lebih tepat jawabannya Bapak Ibu. Coba dilihat ya, strategi pembelajaran ekspositori itu apa? Coba dilihat Bapak Ibu. Sumber belajar hanya satu guru, Pak. Modelnya ceramah. Itu makanya saya tadi, ini kan sebenarnya guru ini pengen supaya tidak hanya satu arah kan begitu. Ternyata di tempat itu narasumbernya atau petugasnya itu belum ada, tidak ada yang jadi narasumber gitu. Lah otomatis guru ini mengubah menjadi strategi pembelajaran ekspositori. Lah ekspositori itu sumber belajar yang hanya dimiliki oleh pendidik di situ, ya. Baik, jelas ya Bapak Ibu ya. Jelas Pak. Soal ini Bapak Ibu jangan khawatir, soal ini adalah soal pengayaan dari kementerian dan jawabannya ini bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Ya, makanya tadi ini adalah soal pengayaan untuk PPG, bukan PPG, yang apa dulu Bu sebelum PPG itu? PLPG ya. PLPG Pak. Nah, ini pengayaan itu Bapak Ibu. Iya. PLPG. Kan ada dengan PPG kan. Nah, maka jawaban ini bisa dipertanggungjawabkan karena memang jawabannya dari kementerian Bapak Ibu ya. Baik, oke. Yang selanjutnya yang nomor 17. Ya, untuk nomor 17 silakan Muhammad Agus. Pak Muhammad Agus. Ayo Pak Agus. Pak Agus. Mana Pak Agusnya? Pak Agus. Ayo Pak Agus maju. Agus tidur. Jangan tidur Pak Agus itu. Kayaknya jangan tidur. Bangun. Ayo Pak Agus. Nanti saya telepon nanti Pak Agus. Habis nge-share tidur dia tertidur. Kemarin ada yang pretest itu sampai tertidur Bapak Ibu ya. Itu sampai yang ngawasi itu sempat kaget Bapak Ibu, dikira meninggal. Astaga. Ya, jadi dia itu mungkin kelelahan ya. Itu mungkin habis ngajar terus dia pretest mungkin ya. Itu jangan sampai pingsan Pak. Di Facebook itu sampai ketiduran itu, dibangunkan tidak bisa bangun begitu loh. Dikira meninggal begitu. Aduh. Ya ini perjuangan ya Bapak Ibu ya. Memang apa ya, kita kan waduh kadang ya kelelahan gitu ya. Luar biasa perjuangan. Iya. Oke, Bapak Ibu silakan. Ya. Nomor 17. Ya, nomor 17. Harsalin. Ibu atau Pak ini? Harsalin. Pak Harsalin atau siapa? Saya tidak melihat wajahnya. Tidak ada juga. Bu Mariama. Mariama Rauf. Saya aja Bu. Iya deh, silakan. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menjadwal atau create and schedule apa ya? Schedule. 4. Schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah yang mana ya? Yang benar itu sudah benar, Bu.
Itu sintaknya sudah benar itu ya. Urutannya jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Oh. Ya, itu sudah benar. Jadi tidak usah ditanyakan yang mana ya. Ya ini ya. Ini sintaknya Bapak Ibu ya. Sintak dari PJBL ya. Jadi yang pertama itu penentuan pernyataan mendasar, kemudian mendesain proyek ya, kemudian menyusun jadwalnya, memonitor peserta didik tentang kemajuan proyeknya itu, terus menguji hasil. Yang keenam adalah mengevaluasi pengalamannya tadi ya, eksperimennya tadi ya. Baik. Oke, nomor 18, silakan. Nomor 18, Niwayan Juni. Pak Roy mudah. Bu Niwayan Juniati. Saya. Siap, Ibu, siap. Saya Bu Susi. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Yang pertama, mengorganisasikan siswa dalam belajar. 2, orientasi siswa pada masalah. 3, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran program based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. Yang C, Bu. Jelas ya Bapak Ibu ya. PBL itu orientasinya yang pertama adalah orientasi pada masalah. Jadi setelah 2 baru yang mana Bapak Ibu? Setelah 3. Nah, mengembangkan dan menyajikan hasil ya. Hasil karya di sini bukan produk ya Bapak Ibu ya. Beda dengan yang PJBL ya. Jadi menyajikan hasil karya ini maksudnya itu tadi hasil diskusi. Anak-anak diskusi terus ditulis di apa selembar apa itu lah ditempel-tempelkan. Nah, itu maksudnya itu presentasi. 21, 34 Pak Ilmi. Hasil karya Pak. Nanti dikira PJBL bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tepat adalah yang C. 2314. 2134 Pak. 2134. 2314. 2134. 2134 Pak. 2134 Pak. 314 benar, 2314. Iya Pak. 2314 yang benar ya, kan benar kan? Udah benar Pak. Ada sedikit Pak. Halo. Halo ya. Kayaknya kurang tepat yang 2314 Pak. Kayaknya yang 2134 Pak. Iya benar Pak, 2134. Cuman kan di sini tidak pilih kalau misalnya di UP nanti. Ya, gitu. Susunannya memang 2134. Ya, memang 2134 susunannya Pak. Iya, iya. Enggak ada pilihan. Karena enggak ada pilihannya Bapak Ibu. Ya, betul ya, maaf. Ya. Kita nyari yang mendekati jawaban begitu. Kalau enggak ada ya. Berarti kalau ini kita pilih antara C dan E, Pak. C dan E. Kalau E jelas salah, Pak. Ya, E salah, mengorganisasikan kok terakhir. Belajar kok di akhir kan salah, Pak. Ya, 4 terakhir. Ya, jelas salah ya. E jelas salah ya. Itu yang poin 4 itu presentasi, Pak ya. Iya, presentasi. Kan presentasi itu kan di akhir kan begitu kan? Iya, betul Pak, akhir ya. Mempertanggungjawabkan hasilnya. Iya, betul. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, yang nomor 19. Nomor 19. Kegiatan dengan berpedoman pada masalah. Pak, siapa nih? Pak Asis Sugianto. Pak Asis Sugianto, silakan. Ya, Bu. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan disusun menjadi laporkan serta didiskusikan bersama guru dan sekelas. Strategi yang digunakan adalah discovery.
Nah, kalau ada discovery di sini tidak ada inquiry, Bapak Ibu. Karena discovery dan inquiry itu kan hampir sama Bapak Ibu. Ya. Makanya saya tadi bilang kan seperti itu ya. Kalau itu mengarah ya, jawaban itu mengarah ke discovery, maka dia tidak ada inquiry di sini ya. Nanti bisa rancu begitu ya. Nah, maka yang tepat apa ini Bapak Ibu? Discovery. Discovery. Jawabannya. Menemukan. Kata kuncinya penemuan Pak ya. Pak, penemuannya. Fenomena. Hasil pengamatan disusun menjadi laporan, berarti menemukan. Fenomena sosial. Ini kata kuncinya. Menemukannya Bu Helmiah ya, Bu Helmiah ya. Iya itu Pak. Mengamati fenomena. Ini kalau mengamati fenomena ini termasuk pembelajaran kontekstual. Berhubung di sini tidak ada kontekstual ya, lebih condong ke diska. Ya Pak. Ya baik. Oke, lanjut yang nomor 20. Yang nomor 20. Ibu Nur Hayati, silahkan. Ya, Bu. Seorang guru ingin membelajar dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, maka urutan tahapan yang tepat dalam model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok. Orientasi, penguatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Ya, jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang itu kooperatif murni ya, itu di situ tidak ada pendapat-pendapat begitu, tidak ada ya. Jadi dia condong ke kuis misalkan itu, terus nanti yang menang itu diberi penghargaan. Ya, ini murni kooperatif ya. Jadi orientasi, bekerja kelompok, diberi kuis, terus terakhir diberi penghargaan. Ya, ini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, nyampe sini sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Memang ada apa ya kata-kata atau soal itu yang memang sengaja dibuat untuk mengecoh dari pemahaman Bapak Ibu semuanya. Tapi dengan belajar semacam ini, Bapak Ibu berargumen, nah insya Allah besok dapat menjawab dengan baik Bapak Ibu. Amin Pak. Nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Ya Pak, terima kasih Pak Ilmi, Bu Susi, Pak Artiwi. Terima kasih Pak Ilmi, makasih Pak Ilmi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi.